Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Bu Bre tetap menjelaskan materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Kamu pernah mempelajari peta Indonesia. Sekarang akan Bu Bre sampaikan peta persebaran penduduk di Indonesia. Sudah? Nanti kamu perhatikan. Sekarang tugas-tugas kamu yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan peta tersebut pada buku tema 1 halaman 77. Bu Bre ulangi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan peta tersebut pada buku tema 1 halaman 77. Sudah? Anak-anakku sekalian, negara kita itu negara Indonesia, memiliki bermacam-macam suku bangsa. Contohnya apa? Ya, suku Jawa, suku Madura, Dayak, Minahasa, dan lain-lain. Banyak sekali suku-suku yang ada di negara kita. Kamu sudah pernah di kelas 4 mengenai suku-suku di negara kita? Ya, pastinya sudah, walaupun tidak keseluruhan. Sekarang tugas kalian yang kedua, tulislah 10 suku bangsa yang ada di Indonesia. Sudah? Tulislah 10 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian kamu hafalkan. Kamu hafalkan. Nanti di video kirimkan ke grup pembelajaran online. Jadi videonya itu tidak membaca, tapi menghafalkan. Sudah? Paham tugas dari Bu Bre? Kemarin masih ingat tidak materi-materi yang pernah Bu Bre sampaikan? Yaitu Pancasila, tentang sila-sila pada Pancasila. Masih ingat? Iya. Pancasila itu menjadi apa? Pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Masih ingat toh kamu nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila? Iya. Kalau sudah lupa, dibuka kembali. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Selain itu, di negara kita ini ada berapa musim? Bu Bre tanya. Berapa musim? Iya, 2. Apa? Musim kemarau dan musim penghujan. Pada waktu musim kemarau, banyaklah daerah-daerah yang kekeringan. Kalau di tempat kita ini bagaimana airnya? Walaupun musim kemarau, iya, melimpah. Tapi hematlah dengan air tersebut, air di lingkungan kita, agar tidak mengalami
kekeringan. Musim yang kedua adalah musim penghujan. Pada musim penghujan itu sering terjadi apa? Banjir, tanah longsor. Apa sebabnya? Yuk, apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Ya, selain airnya banyak. Nanti kamu jawab airnya banyak, Bu Bre. Tidak. Ayo, apa? Untuk mencegah saja, dah. Untuk mencegah banjir, apa? Jangan menebang pohon sembarangan. Terus, yang paling dekat mungkin pernah kamu lakukan apa? Membuang sampah di mana? Sungai. Kalau membuang sampah itu seharusnya di mana? Di tempat sampah. Berarti kalau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan, berarti kita apa? Menjaga lingkungan kita agar terhindar dari mara bahaya. Agar lingkungan kita itu terlihat indah, asri, dan bisa menjadi tempat rekreasi atau pariwisata. Lingkungan kita ini ada dua, yaitu apa? Lingkungan buatan dan lingkungan alam atau kenampakan alam. Kenampakan alam berarti bukan manusia yang membuat, tapi terjadi karena alam. Contohnya apa? Laut, pantai, dataran rendah, lembah, pegunungan, dan masih banyak lagi. Kamu cari kenampakan alam itu apa saja. Sedangkan lingkungan alam buatan itu seperti gedung, ya betul, waduk, ya, apalagi jembatan, ya masih banyak lagi. Selain kenampakan alam, iklim tadi, selain iklim, kenampakan alam, sekarang banyak sekali kekayaan alam di Indonesia, yaitu flora dan fauna. Flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatnya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya apa? Tambang, seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan itu dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu
bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana apa? Kebakaran itu terjadi bencana apa? Kabut, asap, serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah itu dipisahkan oleh garis wall. Tanpa bagian timur, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis apa? Coba semua itu kalian baca di buku tema 1 halaman 100 tentang fauna yang ada di Indonesia. Yang harus kalian ingat, tugas hari ini ada 2. Kirimkan besok, karena besok Bu Bre tidak mengirimkan video. Untuk kesempatan kamu mengirimkan tugas-tugas tadi. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Selain tugas-tugas dari Bu Bre, kerjakan soal-soal yang lain atau tugas-tugas lain yang ada di LKS, yang ada di buku-buku, dan bacalah materi-materinya sebelum kamu mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan COVID-19, cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu berada di rumah bersama